Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Civinis dan Cilisti berharap adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Iya Civinis, apa kabarnya hari ini? Baik Cilisti, apa kabar juga? Iya saya baik Ci, dalam keadaan baik, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, kita semuanya baik dan sehat. Ya Civinis hari ini kok sangat bersemangat sekali sih hari ini? Iya, karena Civinis hari ini bisa bertemu dengan adik-adik secara online, bisa merayakan, bisa berbakti, bisa beribadah kepada Tuhan secara online. Iya, Cici berharap ya adik-adik dalam keadaan baik dan sehat, terus tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Iya, nah, betul. untuk itu Civinis belum sapa ya adik-adik yang di rumah ya? Cilisti, yuk kita sapa adik-adik yang di rumah. Ya, selamat pagi adik-adik. Geseri Pos PI Cikarang. Halo. Selamat pagi adik-adik Pos PI Cikampek. Halo. Dan untuk adik-adik yang ada di GSRI Karawang, halo. Dan seluruh adik-adik yang sedang menyaksikan kebaktian live streaming sekolah minggu GSRI Karawang, Pos PI Cikarang dan Pos PI Cikampek. Untuk itu Cici percaya kita akan mempersiapkan hati kita mau bangkit berdiri dengan menyanyikan pujian Marilah Tuhan Pimpin Saya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, karena Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah secara online. Biar Tuhan tolong berkati kami kebaktian ini dari awal hingga akhirnya.
Tuhan tolong teman-teman kami yang mungkin hari ini sedang sakit ataupun malas. Biarlah di minggu yang akan datang mereka bisa kembali mengikuti kebaktian sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, Civinis ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan jangan jemu-jemu untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, berdoa, dan terlebih-lebih mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan pujian Mars Sekolah Minggu. Ya adik-adik, masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih semangat dong Ci, Cilistia masih semangat ya. Nah adik-adik, minggu lalu kita sudah merayakan Paskah. Iya, Paskah itu artinya apa sih Ci? Paskah itu Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Tuhan Yesus sudah menang mengalahkan maut. Ya, kita memuji Tuhan dengan pujian Ku menang, dan dimedley dengan lagu Tuhan bangkit, Tuhan bangkit. Iya. Adik-adik boleh duduk. Civinis, senang ya kita memuji Tuhan ya. Senang banget Cilisti. Iya, kita tuh sangat semangat sekali karena kita percaya bahwa
Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tuhan Yesus hidup untuk selama-lamanya. Nah, kita bersyukur kita punya Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa dan Allah yang penuh baik. Nah, untuk itu kita akan menyanyikan pujian yang berikutnya. Lagunya judulnya apa, Ci? Sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ya Civinis, tadi pujian tadi itu sangat menguatkan sekali ya. Iya, Kita Civinis. bersyukur bahwa di dalam Tuhan ada hari esok. Artinya kita punya pengharapan bahwa Tuhan Yesus itu bangkit, Tuhan Yesus hidup untuk selama-lamanya. Dan selalu bersama dengan Iya, dengan kita, dan kita Civinis. tidak perlu Iya. takut ataupun gentar. Karena ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kita ya. Iya, betul, Cilisti. Kita mau bersyukur untuk hal itu ya. Dan untuk itu kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau dengerin firman Tuhan yang akan disampaikan Ko Yansen. Untuk itu kita akan menyanyikan pujian Ku Percaya, Ku Percaya. Ku percaya pada Yesus.
menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Katakan ku percaya. Ku percaya, ku percaya pada Yesus, ku percaya Dia dapat hapuskan dosaku. Aku percaya, ku percaya, ku percaya pada Yesus, ku percaya Dialah Tuhan dan Allahku. Aku percaya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Ya Tuhan, kami mau kami mau percaya kepada Engkau Engkau dengan sungguh-sungguh. dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Kami percaya bahwa Tuhan begitu baik begitu baik di dalam hidup kami. Kami tidak perlu takut ataupun gentar karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan karena saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, ajar kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Tuhan berkati Koyansen yang akan bercerita untuk kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Koyansen dipersilakan. Shalom adik-adik semuanya. Wah, Koyansen sangat bersuka cita, bergembira ya bisa menyapa adik-adik dimanapun kalian berada, baik yang ada di Karawang, Cikampek, Cikarang, dimanapun anak-anak sekolah minggu berada. Wah, sungguh Koyansen sangat bersuka cita sekali ya. Dan Koyansen berharap adik-adik dimanapun berada pun dalam keadaan sehat. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Nah sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah Koyansen yakin adik-adik di rumah sudah mempersiapkan Alkitabnya ya. Dan juga yang pasti adik-adik masih dalam keadaan duduk manis, nggak ngobrol, nggak sambil makan minum, nggak jahil-jahil. Nah, tetap fokus kepada firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini ya. Ayo coba Koyansen mau lihat kesiapan adik-adik di rumah gimana kalau mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo duduknya yang manis, yang rapi. Iya. Baik, Koyansen lihat sudah siap semua. Ya. Masih di dalam suasana Paskah ya adik-adik ya. Kitab Yohanes mencatat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya beberapa kali. Di antaranya yang pertama nih ya, yang pertama Yesus bangkit dan menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Saat itu Maria Magdalena pagi-pagi benar mau datang ke kubur Tuhan Yesus, mau merempahi tubuh atau mayat Tuhan Yesus ya. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Maria tidak menemukan mayat Tuhan Yesus tergeletak, tetapi sudah tidak ada. Nah saat itu Maria bersedih, menangis sejadi-jadinya ya adik-adik ya. Di situ dia menangis dan ada seseorang di belakangnya yang dia sangka siapa? Tukang kebun. Ternyata dia mengenalinya bahwa dia adalah Yesus pada saat Yesus memanggilnya Maria. Nah, jadi Maria kenal, dia kenal suara itu, dia Yesus. Akhirnya Yesus menampakkan dirinya kepada Maria. Yang kedua, Kitab Yohanes mencatat bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada beberapa murid-muridnya di dalam sebuah rumah. Mereka berdoa, berkumpul, dan tiba-tiba Yesus datang hadir
dan menyapa, "Salam sejahtera bagi kamu." Tapi adik-adik, pada saat murid-murid berkumpul di tempat itu ya, di dalam rumah itu, pada saat Yesus datang, Thomas nggak ada. Sehingga pada saat Thomas diberitahu oleh murid-murid yang lainnya bahwa Yesus ada, Thomas nggak percaya. Dia bilang begini, "Pokoknya kalau aku belum melihat sendiri dan menyentuh tangan yang dipaku, lambung yang ditombak, aku nggak akan percaya." Yang ketiga, akhirnya Yesus menampakkan diri kepada siapa? Nah, sebenarnya sih menampakkan diri kepada murid-muridnya lagi ya adik-adik. Jadi kitab Yohanes mencatat penampakan Yesus yang ketiga kalinya itu kepada murid-muridnya. Tetapi pada saat itu Thomas hadir adik-adik. Akhirnya setelah Thomas melihat dengan kepalanya sendiri dan menyentuh tangan Yesus yang dipaku dan tombak yang lambung yang sudah ditombak itu, akhirnya Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah adik-adik, pagi ini Ko Yansen mau bercerita bagaimana Tuhan Yesus menampakkan dirinya lagi kepada murid-muridnya untuk kesekian kalinya. Tapi kali ini Yesus menampakkan dirinya bukan di dalam rumah, tapi di suatu danau. Ada yang tahu danau apa? Iya, di Danau Tiberias. Nah, untuk kesekian kalinya kitab Yohanes mencatat bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Nah, adik-adik, ayo duduknya yang rapi, disiapkan Alkitabnya, kita mau dengar ya firman Tuhan pada hari ini. Ya. Pada saat itu, di Danau Tiberias ada beberapa murid Yesus lainnya. Yaitu ada Petrus dan yang lainnya. Nah, di Danau Tiberias ini ya kan, kita tahu bahwa beberapa murid Tuhan Yesus ada yang berprofesi atau yang pekerjaannya sebagai nelayan. Nelayan apa sih kok? Nelayan adalah yang mungkin adik-adik di rumah ada yang tahu ya, bahwa nelayan itu pekerjaannya apa? Menangkap ikan. Nah, adik-adik ada yang tahu selain Petrus siapa lagi ayo yang berprofesi atau pekerjaannya sebagai nelayan dari murid-murid Yesus? Ada yang tahu? Ya, siapa? Siapa? Petrus, siapa lagi? Yohanes. Ayo siapa lagi? Yakobus. Siapa lagi? Iya, ada yang murid-murid yang lain ya, tapi sebagian besar bahwa murid Tuhan Yesus ada yang berprofesi sebagai nelayan. Nah, di satu kali ya kan, Petrus dan murid-murid yang lain, di situ ada Petrus, ada Thomas, ada Yohanes dan yang lainnya, itu sedang di pantai atau di Danau Tiberias itu membersihkan atau membereskan jalannya. Mereka akan siap pergi ke Danau Tiberias untuk menangkap ikan. Satu kali Petrus berkata gini, "Aku akan pergi melaut. Aku akan pergi ke tengah-tengah danau untuk mencari ikan." Murid-murid yang lainnya mendengar, "Oh, kami akan ikut bersama-sama dengan engkau untuk menangkap ikan." Akhirnya mereka dengan semangat mempersiapkan jalannya, mempersiapkan persediaan segala sesuatunya untuk dibawa mereka menangkap ikan ke tengah-tengah Danau Tiberias. Nah akhirnya pada malam harinya mereka bertolaklah ke tengah Danau Tiberias tersebut dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Nah adik-adik, semalaman mereka mencari ikan, menebarkan jalannya, biur ke sebelah kiri, menyebarkan jalannya, biur ke sebelah kanan, ya kan? Ada yang bicara seperti ini, kita sudah menebarkan jala semalaman, kok nggak ada ikan sama sekali ya? Aneh ini, pada kemana ya ikan ya? Jala-jala kita nggak menjaring ikan sama sekali. Thomas berkata gini, "Coba kita akan tebarkan jala di sebelah sana yuk kita tebarkan jalannya." Akhirnya mendayunglah mereka, menebarkan lagi jalannya, biur ke sebelah kanan, biur ke sebelah sini. Tapi apa adik-adik yang terjadi? Mereka dapat ikan apa enggak?
Enggak ya. Mereka enggak mendapatkan ikan satupun, seekor pun enggak ada. Ya kan? Nah, sampai menjelang pagi ya adik-adik, mereka sudah menebarkan jala kemana-mana, tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Sampai matahari terbit pun adik-adik, itu ikannya gak muncul-muncul, ya kan? Kemana ya ini ikannya? Mereka udah capek, lelah, putus asa. Ya udah, akhirnya pada saat matahari sudah terbit, Petrus berkata seperti ini, ya sudahlah, kita menepi saja. Orang tidak ada ikannya sama sekali. Yalah, kita bereskan jalannya, kita mempersiapkan untuk hari yang akan datang dan kita beristirahat. Namun adik-adik, sebelum perahu mereka sampai ke tepian danau, tiba-tiba ada yang berteriak seperti ini. Hei, apakah kalian punya lauk pauk? Petrus mendengar orang berteriak di tepi danau. Tidak ada. Jangankan lauk pauk, seekor ikan pun kami tidak bisa mendapatkannya. Tapi orang ini berteriak lagi adik-adik. Coba kalian tebarkan jalannya di sebelah kanan perahu kalian. Di situ kalian akan mendapatkannya. Petrus menjawab, kami sudah semalaman berlayar di tengah danau Tiberias ini. Kami sudah menebarkan jala bukan hanya ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan. Tapi tidak ada ikan pun yang nyangkut di jala kami. Tapi adik-adik, meskipun Petrus berkata seperti itu, Petrus melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tadi supaya menebarkan jalannya di sebelah kanan. Oke lah teman-teman, mari kita tebarkan jala kita seperti apa yang diperintahkan orang itu. Jalannya akhirnya ditebarkan ke sebelah kanan. Biur! Jala sudah tersebar di sebelah kanan perahu. Apa yang terjadi adik-adik? Pada saat jala itu ditarik, Petrus berkata, kok semakin berat? Teman-teman, ini kok semakin berat jalannya? Tahu nggak adik-adik, jalanya ini menjaring begitu banyak ikan. Sehingga orang-orang atau Petrus dan teman-temannya yang ada di perahu itu dengan susah payah menarik jalanya yang sudah penuh dengan ikannya. Ikannya bukan hanya ikannya kecil-kecil, tapi ikannya juga besar-besar ya kan. Petrus langsung sibuk menarik jala yang penuh dengan ikan. Tapi salah seorang dari murid Yesus yang ada di perahu itu berkata dan melihat orang yang berteriak itu dengan teliti. Sepertinya aku kenal. Dia Tuhan, dia Tuhan. Pada saat Petrus menarik jala itu dan mendengar murid yang lainnya mengatakan bahwa dia Tuhan, akhirnya dia melihat dan dengan seksama orang tersebut. Dengan hati yang penuh dengan gembira, akhirnya Petrus langsung menjemplungkan dirinya ke danau. Nah mungkin pada saat itu danaunya itu kan nggak terlalu jauh dari tepian ya, mungkin sekitar antara 100 meteran dari sisi pantai. Petrus langsung nyemplung ke danau tersebut dan berenang langsung menghampiri orang yang berteriak itu dan menghampiri dia dan berkata, "Oh Tuhan, sungguh gembira hati kami melihat Engkau lagi." Di lain tempat adik-adik ya, murid-murid yang lain, teman-teman Petrus itu di sisi pantai itu langsung membantu mengayuhkan perahunya, membantu teman-temannya yang kewalahan menarik ikan yang sudah terjaring itu yang banyak sekali adik-adik. Setelah mereka tiba, mereka sama-sama menarik ikan yang tersangkut jala mereka ke dalam perahu mereka dan membawa ke tepian, ya kan? Setelah dihitung adik-adik kita tahu nggak? Ikan yang didapati oleh Petrus dan teman-temannya tadi ada 153 ekor. Banyak kan adik-adik? Banyak sekali. Bukan hanya banyak, ikannya juga apa? Gede-gede. Wah, ikannya gede-gede, 153 ekor. Banyak sekali adik-adik. Waduh, itu jalannya. Padahal jalannya kan mungkin jala kecil ya. Tapi adik-adik, yang lebih dahsyat lagi, jalannya itu tidak putus menarik ikan yang begitu banyak. Akhirnya mereka membawanya ke pantai.
Pada saat itu Yesus menghampiri mereka. Ini, bawalah kemari beberapa ekor ikan. Kalian belum sarapan kan? Belum makan karena semalaman kalian sudah berada di pantai. Akhirnya Petrus dan murid-murid yang lainnya menyerahkan beberapa ekor ikan kepada Yesus untuk dibakar. Di situ pun juga Yesus ada tempat pembakaran, ada api arang di situ ya. Di situ bukan hanya ada ikan, di situ juga ada roti. Akhirnya Yesus menjamu Petrus dan murid-murid yang lainnya dengan ikan bakar dan roti. Adik-adik ada yang tahu nggak? Pada saat mereka bersama-sama dengan Yesus, tidak ada satu orang pun yang bertanya, siapa sih orang ini? Siapa engkau? Gak ada adik-adik yang bertanya. Kenapa ya kira-kira? Karena mereka tahu bahwa dia adalah Yesus. Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Yang sudah bangkit pada hari yang ketiga. Dan sekarang sudah hidup. Nah adik-adik, demikianlah bagaimana Yesus menampakkan dirinya beberapa kali kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Dalam hal ini, Yesus mau menunjukkan kepada Petrus dan Thomas untuk sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit dan sudah hidup. Dan Yesus juga mau menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang bisa menolong kita semua, yang bisa menolong dan mampu menolong, sanggup menolong setiap kita yang percaya kepadanya. Ya kan? Buktinya apa? Dia mendatangkan ikan-ikan untuk bisa ditangkap. Padahal adik-adik ya tahu nggak nih? Sebenarnya ya kan, pada saat Yesus memerintahkan Petrus yang ada di dalam perahu itu, ya kan, untuk menebarkan jalanya di sebelah kanan. Padahal Petrus dan kawan-kawannya adalah pekerjaannya sebagai nelayan. Padahal nelayan itu apa? Dia tahu kan kapan ikan itu muncul pada saat bisa ditarik, dijaring ya kan. Bukan di siang hari tapi di malam hari. Tapi ini membuktikan apa? Bahwa Tuhan maha kuasa yang bisa mendatangkan ikan-ikan yang bisa ditangkap di siang hari. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan ini juga dikatakan bahwa Petrus mau taat. Buktinya apa? Pada saat Yesus berteriak untuk menebarkan jalannya ke kanan, bisa saja kan Petrus berkata seperti ini. Kan semalam sudah ditebarkan loh, bukan hanya ke kanan, ke kiri juga, ke belakang juga, ke depan juga. Seluruh penjuru Danau Tiberias ini sudah kita jelajahi, nggak ada satu ekor ikan pun yang bisa kami dapatkan. Padahal kita tahu sendiri ya bahwa Yesus itu adalah anak tukang kayu ya. Anak tukang kayu mungkin gak ngerti tentang kehidupan seorang nelayan yang tahu bagaimana ikan itu munculnya di malam hari atau di siang hari. Tapi ini membuktikan bahwa Tuhan maha kuasa. Dalam hal ini juga Petrus mau percaya kepada orang itu. Ya kan? Mau percaya kepada Tuhan yang memerintahkan untuk menebarkan jalannya ke sebelah kanan. Sehingga akhirnya apa? Dengan adanya ketaatan dan percaya, Petrus dan kawan-kawannya menebarkan jalannya, akhirnya dia mendapatkan apa? Ikan yang banyak, besar-besar. Nah, adik-adik di rumah, masih ingat enggak? Ada berapa ekor ikan yang ditangkap tadi? Ya? Iya? Betul sekali, ada 153 ekor ikan banyaknya dan besar-besar. Nah, adik-adik, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk kita tetap taat, percaya kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus bukan hanya Dia sudah mati menyelamatkan kita, bangkit pada hari yang ketiga dan hidup, tetapi juga Dia yang maha kuasa, yang sanggup menolong dan melindungi kita. Loh kok bisa kok? Ya bisa lah. Nah contohnya, adik-adik, bila mana adik-adik taat ya, misalkan sekarang kan adik-adik sekolah ya, sekolah sudah mulai dibuka. Ya kan, ada yang beberapa adik-adik sekolah sudah melakukan tatap muka, mungkin juga di sekolahnya ada yang
sebagian saja masuk gantian-gantian, atau mungkin ada yang masih online seperti kebaktian kita pada hari ini, ya kan? Bila mana guru-guru di sekolah itu mengajarkan sesuatu, kalian harus bisa mendengarkan dengan baik, dengan taat, sehingga kalian juga bisa mengerti apa yang diajarkannya. Dan nantinya pada saat ujian, adik-adik ngapain coba? Pasti bisa mengerjakan tugas-tugasnya atau mengerjakan soal-soalnya dan tidak nyontek, sehingga adik-adik bisa menjadi orang-orang yang pintar, yang hebat. Ye, ya kan? Nah, itu bukti bahwa adik-adik mau taat dan mau mendengarkannya. Begitu juga nih adik-adik pada saat kebaktian. Meskipun kebaktian pada saat ini masih diadakan secara online, ya kan? Masih secara streaming, kita nggak boleh bosen, nggak boleh mengeluh. Tapi harus tetap semangat untuk tetap taat beribadah kepada Tuhan meskipun secara online ya adik-adik, mau mendengarkan, memperhatikan guru-guru sekolah minggunya menyampaikan firman Tuhan supaya iman adik-adik tetap terjaga dan terus tetap percaya kepada Tuhan yang maha kuasa. Dan kita pun juga mau taat mendengarkan orang tua kita. Apa yang disampaikan mereka kepada kita oleh papa mama, koko, cici kepada kita. Gak boleh bandel, gak bandel ya, gak main game terus. Kalau disuruh oleh papi mami untuk makan, harus makan. Kalau papi bilang mandi, harus cepat-cepat mandi, gak boleh ngelawan. Nah itu akan membuat hati papa mama senang. Begitu juga dengan Tuhan pasti senang sama anak-anak yang taat akan apa yang disampaikan oleh orang tua kita dan mau percaya. Ya, nih adik-adik di rumah mungkin tahu ya, saat ini banyak sekali orang-orang mengeluh karena dampak dari pandemi COVID-19 yang masih ada ya sampai saat ini ya adik-adik. Contohnya apa? Sekolah dibatasin, ya kan, buktinya tadi ada yang sudah offline, ada yang masih sebagian, ada yang mungkin masih online. Mungkin papa mama adik-adik, orang tua adik-adik bekerja pun dibatasin, ya kan, WFH ya, work from home, jadi bekerja di rumah. Atau mungkin ada beberapa yang kehilangan pekerjaannya. Terus juga kalau kemana-mana dibatasin, mau pergi ke situ dibatasin, pergi ke sini dibatasin. Nah adik-adik kalau mau pergi kemana-mana ingat ya apa yang sudah disampaikan oleh cerita Ko Kiki minggu lalu. Kita harus tetap waspada dan harus menerapkan berapa M? 5M, ya kan? Apa aja sih 5M ini? Yang pertama apa? Memakai masker. Terus apa lagi? Mencuci tangan. Terus apa lagi? Menjaga jarak. Terus apa lagi? Mengurangi mobilitas atau setiap kegiatan keluar-keluar ya kan. Dan juga apa? Menjauhi kerumunan. Bila mana ada keperluan yang mendesak, kita harus menerapkan 5M ini ya. Nah, namun yang pasti adik-adik ya, di tengah pandemi COVID-19 ini ada satu pengharapan. Siapa sih pengharapan kita? Tuhan Yesus. Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita percayai ini bukan hanya Tuhan yang sudah menang melawan kematian, melawan maut dan juga hidup. Tetapi Tuhan kita juga adalah Tuhan yang maha kuasa, yang mampu dan sanggup menolong, melindungi kita terhadap pandemi COVID-19 ini. Oleh sebab itu kita harus tetap bersandar, berharap kepada Tuhan Yesus. Yakinkah adik-adik akan hal ini? Harus yakin ya adik-adik. Karena apa? Tuhan kita yang sudah mati di atas kayu salib menyelamatkan kita, sudah bangkit pada hari yang ketiga. Dan yang pasti dia sudah hidup. Iya, nah adik-adik di rumah sekarang dipersiapkan Alkitabnya. Yuk nanti kita akan baca sama-sama. Semuanya adik-adik dibuka Alkitabnya di dalam Yohanes 14 ayat 1. Ayo Alkitabnya disiapkan, dibuka di dalam Yohanes 14 ayat 1. Ayo kalian tunggu, nanti kita akan baca sama-sama ya. Ya,
Kalau sudah ketemu, yuk kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yohanes 14 ayat 1. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yohanes 14 ayat 1. Nah, di dalam ayat firman Tuhan ini berkata bahwa kita harus menyerahkan segala sesuatu, kegelisahan kita, keluh kesah kita kepada Tuhan, kepada Allah, Tuhan Yesus yang sudah mati menyelamatkan kita di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, dan terlebih yang sudah hidup. Nah, oleh sebab itu masih dalam suasana Paskah, Koyansen mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri, kita mau menaikkan pujian Allah kita yang hidup, 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 hidup selamanya. Hidup, 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 hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Satu kali lagi dengan lebih semangat. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Kita boleh mempunyai Allah yang hidup. Ya, adik-adik masih berdiri ya. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu, kami bersyukur punya Allah yang sudah menyelamatkan kami. Terlebih kami juga bersyukur mempunyai Allah yang hidup, yang kuasa, yang sanggup memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kami. Ajarkan kami untuk tetap percaya dan kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami dan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan. Amin. Iya, adik-adik, silakan. Firman Tuhan sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Ya adik-adik, barusan kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Koyansen tentang apa? Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah hidup kembali. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa. Ya adik-adik, kita mau belajar untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan yang maha kuasa. Karena hanya di dalam Tuhan ada pengharapan. Kita tak perlu takut, kita tak perlu gentar, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan untuk itu juga kita harus mau sungguh-sungguh taat dan sayang kepada Tuhan. Ya, untuk itu adik-adik semuanya kita akan meresponi firman Tuhan, dan untuk mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan juga. Adik-adik yang sudah mempersiapkan persembahannya nanti bisa dibawa ke gereja kalau gereja sudah kembali dibuka ya. Untuk itu kita akan menyanyikan pujian Yesus hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya.
Adik-adik mari kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, berdoa yang sopan dan hormat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Pagi hari ini, kami sudah beribadah, memuji, dan terlebih-lebih mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur, kami diingatkan kembali, bahwa Tuhan sudah bangkit, sudah hidup selamanya. Dan ajar kami untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena hanya di dalam Tuhan ada pengharapan. Dan ajar kami untuk sungguh-sungguh taat dan sayang kepada Tuhan. Dan kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan berkati persembahan ini. Berkati Papa Mama yang bekerja mencari nafkah. Terima kasih Tuhan. Dan jika sebentar kami mau mengakhiri kebaktian sekolah minggu kami. Tuhan tolong, Tuhan pimpin setiap kami, baik yang ada di rumah, maupun yang bersekolah, dalam satu minggu ini. Dan Tuhan kembalikan kami pada minggu depan, untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan, dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa terima kasih. Kebaktian sekolah minggu kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya.